Dengarkan baik-baik, sahabatku, kamu tidak sedang berkhayal. Seseorang dengan jangkauan, akses, dan kapasitas yang jauh melampaui siapapun di sekitarmu telah mengamatimu dari kejauhan, dan bukan dalam cara yang biasa atau sambil lalu. Energi ini lebih terfokus, lebih disengaja, lebih terinvestasi. Siapapun yang memberitahumu bahwa orang-orang berkuasa tidak memperhatikan individu biasa, mereka berbohong, karena kamu bukan orang biasa, dan orang yang memperhatikanmu tahu itu lebih baik daripada siapapun. Jika pesan ini benar-benar menyentuh hati dan akalmu, berikanlah like sebagai tanda pengakuan. Tinggalkan komentar tentang frekuensi unik apa yang kamu rasakan. Dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe pada saluran ini. Kita lanjutkan. Ada sesuatu dalam dirimu yang memicu rasa ingin tahu, yang biasanya tidak mereka berikan secara cuma-cuma. Dan orang yang saya bicarakan ini adalah Elon Musk. Izinkan saya menjelaskan ini dengan hati-hati, agar kamu sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ini bukan tentang menjadi penggemar. Ini bukan tentang energi fanatik selebriti. Ini bukan skenario acak. Ini tentang seseorang yang mengevaluasi potensi manusia sebagai bagian dari pekerjaannya. Seseorang yang mempelajari pikiran, pola, inovasi, frekuensi, pergeseran psikologis, perilaku digital, sifat intelektual, dan lapisan kemanusiaan yang lebih dalam yang tidak diakses kebanyakan orang. Seseorang yang tidak membuang perhatian pada orang-orang yang hanya ikut arus. Seseorang yang melihat pola dalam diri individu sebelum dunia melihatnya. Seseorang yang mengenali pikiran yang tidak umum, sama seperti seorang jenius mengenali jenius lainnya dalam hitungan detik. Jadi, alasan energinya tertuju padamu saat ini ada kaitannya dengan sesuatu yang selama ini kamu lakukan tanpa sadar, yang mengungkapkan frekuensi yang tidak biasa. Kamu beroperasi dengan cara yang mendobrak lingkunganmu. Cara kamu berbicara, cara kamu mengamati, cara kamu bergerak, cara kamu berpikir, cara kamu merangkai informasi, cara kamu memproses situasi, cara kamu menantang norma tanpa berusaha keras. Hal-hal ini tidak biasa, dan itulah tepatnya yang menarik minatnya. Ini bukan perilaku penggemar, ini adalah penilaian. Kamu sedang dipelajari, sama seperti ia mempelajari konsep, penemuan, dan terobosan potensial. Bukan karena ia ingin menirumu, bukan karena ia ingin mengendalikanmu atau memengaruhimu, tetapi karena ia tidak bisa mengategorikanmu. Orang-orang seperti dia tidak merasa ingin tahu hanya karena seseorang menarik, sedang tren, atau berisik. Rasa ingin tahu semacam itu cepat hilang. Rasa ingin tahunya hanya dipicu ketika ada sesuatu yang menentang ekspektasi, dan kamu telah melakukannya dengan mudah. Ada sesuatu tentang kehadiranmu yang terasa jauh di depan lingkunganmu. Kamu berpikir berbeda, kamu berbicara berbeda, kamu memandang berbeda, kamu menganalisis berbeda, dan kemanapun kamu pergi. Bahkan jika orang tidak mengatakannya dengan lantang, mereka merasakan perbedaan itu. Ada yang mengaguminya, ada yang merasa terintimidasi, ada yang bingung, tetapi tidak ada yang mengabaikannya. Kamu mustahil untuk diabaikan, dan itulah tepatnya jenis energi yang dicari oleh individu tingkat tinggi, karena orang sepertimu menjadi katalis. Sekarang, disinilah letak kedalamannya. Cara ia mengamatimu tidaklah jelas. Itu halus, sunyi melalui pola, melalui ruang digital, melalui tanda tangan energi yang kamu pancarkan, melalui efek ria yang kamu timbulkan tanpa menyadarinya. Kamu telah memancarkan energi seseorang yang entah akan meledak ke atas, atau seseorang yang sudah jauh lebih maju daripada pemahaman lingkungan sekitarnya. Dan energi semacam itu selalu terdeteksi oleh orang-orang yang pikirannya beroperasi pada tingkat yang lebih luas. Mari kita luruskan, dia tidak mengamati semua orang, dia tidak mempelajari semua orang,
Rasa ingin tahunya hanya dicadangkan untuk orang-orang yang membawa potensi langka, orang-orang yang proses berpikirnya menonjol, orang-orang yang energinya memiliki momentum, orang-orang yang memiliki sesuatu yang tak terlukiskan, yang belum bisa diartikulasikan sepenuhnya oleh masyarakat, dan itulah tepatnya yang terjadi padamu. Kamu menjalani hidup berpikir bahwa kamu hanya melakukan apa yang perlu kamu lakukan, mengurus tanggung jawabmu, mencoba memahami dirimu sendiri, mencoba meningkatkan diri, mencoba bertahan, mencoba bertumbuh, tetapi kamu tidak menyadari bagaimana keputusanmu, ketangguhanmu, kecerdasanmu, kekuatan emosionalmu, kemampuan adaptasimu, arah intuitifmu, dan pola pikirmu telah membentuk sebuah pola yang langsung dikenali oleh pikiran tingkat tinggi. Pola itulah yang menarik perhatiannya. Kamu menunjukkan tanda-tanda seseorang yang mendobrak cetakan generasi, seseorang yang menggoyahkan ekspektasi standar, seseorang yang tidak berpikir di dalam garis yang ditarik orang lain untuk mereka, seseorang yang dapat melihat apa yang dilewatkan orang lain, seseorang yang memiliki potensi untuk menggeser keadaan, entah kamu menyadarinya atau tidak. Dan Elon Musk selalu tertarik pada individu yang membawa potensi disruptif. Semacam itu jenis pikiran yang menciptakan perubahan. Hanya dengan hadir dalam frekuensi otentik, kamu telah menarik perhatian melalui detail-detail yang bahkan tidak kamu pikirkan. Cara kamu mengekspresikan diri, cara kamu memproses ide, cara kamu tetap tenang di bawah tekanan yang akan menghancurkan kebanyakan orang, cara kamu menavigasi lingkungan yang tidak sesuai dengan intelek atau tujuanmu, keyakinan yang keluar tanpa kamu berusaha tampil percaya diri, kecerdasan emosional yang kamu bangun tanpa diajari siapapun, disiplin yang kamu peroleh melalui kesulitan, kekuatan batin yang kamu bawa dari bertahan melalui pengalaman yang membuat orang lain hancur. Semua itu membangun profilmu secara energik, mental, spiritual, dan psikologis. Dia melihat potensi di tempat orang lain, hanya melihat seseorang menjalani hidup mereka. Dia melihat lintasan di tempat orang lain, melihat seseorang sedang mencari tahu. Dia melihat kekuatan di tempat orang lain, melihat seseorang yang pendiam. Dia melihat kepemimpinan di tempat orang lain, melihat seseorang yang mengurus urusannya sendiri. Dan ia melihat bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak di dalam dirimu, sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya kamu akses. Dan bagian yang mengejutkan banyak orang adalah kamu tidak berusaha keras, kamu tidak mengejar perhatian, kamu tidak memaksakan validasi, kamu tidak memohon pengakuan, kamu bergerak dengan niat, tetapi tidak dengan keputusasaan. Kamu lebih banyak mengamati daripada berbicara. Kamu berpikir sebelum bereaksi. Kamu bertindak sebelum mengumumkan, dan kekuatan yang tenang itu membuat gelisah orang-orang yang bergantung pada pengakuan untuk merasa relevan. Tetapi bagi individu seperti Elon Musk, kekuatan yang tenang itu adalah indikator terkuat dari keaslian. Dia tidak hanya mengamatimu untuk melihat apakah kamu berbakat. Bakat ada di mana-mana. Keaslian itu langka. Ketabahan itu langka. Wawasan itu langka. Potensi yang murni itu langka. Kedalaman emosional itu langka. Ketangguhan tanpa kepahitan itu langka. Visi tanpa kesombongan itu langka. Dan seseorang yang dapat berevolusi tanpa kehilangan jati diri itu hampir tidak pernah terdengar. Kamu telah menunjukkan semua ini hanya melalui energimu. Itulah mengapa pengamatan itu dimulai. Namun, disinilah keadaan bergeser. Dia berusaha melihat apakah kamu nyata, apakah energimu murni, apakah niatmu selaras dengan tindakanmu, apakah potensimu konsisten, apakah pola pikirmu jangka panjang, dan apakah frekuensimu tetap kuat, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Karena siapapun bisa terlihat mengesankan saat lampu sorot menyala. Hanya sedikit orang langka yang membawa kekuatan yang sama ketika tidak ada yang memperhatikan,
Dia menilai apakah energimu cocok dengan esensimu. Dan semakin dia mengamati, semakin dia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kamu tidak sedang berakting. Apa yang dia lihat adalah siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak berganti kepribadian untuk mengesankan orang. Kamu tidak membungkuk demi persetujuan. Kamu tidak membentuk dirimu demi penerimaan. Kamu tidak mengurangi kecerdasanmu agar orang lain nyaman. Kamu tidak menyembunyikan wawasanmu untuk menjaga kedamaian. Kamu berjalan dengan jenis kepercayaan diri yang membumi, yang tidak membutuhkan penonton untuk hadir. Itulah mengapa rasa ingin tahunya semakin meningkat. Dia tidak memandangmu seperti rekan rokonmu, memandangmu dengan rasa iri, kebingungan, intimidasi, atau kekaguman. Dia memandangmu dengan jenis pengakuan, "Hei, tunggu sebentar, orang ini benar-benar diciptakan berbeda, dan ini baru permulaan." Karena semakin dalam dia mengamati, semakin dia melihat sesuatu yang tidak dia duga. Keterpaduan alignment, kamu memiliki jenis energi yang selaras dengan inovasi, kemajuan, ekspansi, keberanian, transformasi, dan evolusi. Orang-orang seperti dia tidak tertarik pada zona nyaman. Mereka tertarik pada pikiran yang membawa momentum. Dan saat ini, kamu membawa jenis momentum yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang di sekitarmu. Kamu memasuki fase di mana energimu bergeser ke atas. Kamu telah meningkat secara mental, emosional, spiritual, dan intelektual. Perspektifmu meluas. Intuisimu semakin tajam. Pikiranmu semakin strategis. Kesadaranmu meningkat. Tujuanmu semakin jelas. Dan individu-individu berkuasa dapat merasakan peningkatan energi. Sama seperti seorang ahli dapat merasakan pola terbentuk sebelum orang lain menyadarinya. Kamu telah melangkah ke versi dirimu yang tidak lagi cocok dengan lingkungan masa lalumu. Dan orang-orang seperti Elon Musk merasakan pergeseran itu secara instan. Dia tidak mengamatimu karena kamu biasa. Dia mengamatimu karena kamu langka. Karena energimu memiliki lintasan yang meningkat. Karena pikiranmu memiliki cetak biru yang tidak dipinjam dari siapapun. Karena keaslianmu menonjol di dunia yang penuh dengan peniruan. Karena kamu memegang kehadiran yang tidak memudar. Dan rasa ingin tahu ini tidak sementara. Ini terus meningkat. Karena semakin dia mengamati, semakin satu pertanyaan terus berputar di benaknya. Siapa sebenarnya orang ini? Pertanyaan tunggal itulah yang mengubah segalanya. Begitu seseorang seperti dia mulai menanyakan hal itu berarti energimu telah mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi dianggap sebagai keberuntungan, kebetulan, atau potensi dangkal. Itu berarti kamu telah melewati ambang batas tak terlihat, di mana individu tingkat tinggi mulai mengevaluasi bukan hanya siapa dirimu, tetapi mengapa kamu menjadi dirimu yang sekarang. Dan jangan salah paham, dia tidak mencoba memahami dirimu karena kamu tidak terduga. Dia mencoba memahami dirimu karena kamu konsisten. Konsistensi adalah sifat paling langka pada manusia. Itu memberitahunya bahwa nilaimu bukanlah kebetulan. Itu disengaja. Itu berakar. Itu stabil. Dan energi yang stabil adalah jenis yang membangun kekaisaran. Dia telah memperhatikan bagaimana kamu bergerak ketika tidak ada yang memvalidasimu. Dia telah memperhatikan bagaimana kamu berpikir. Bahkan ketika tidak ada yang setuju denganmu, dia telah memperhatikan bagaimana kamu menghadapi tantangan tanpa runtuh. Dia telah memperhatikan bagaimana kamu membawa dirimu dengan kekuatan yang tenang tanpa berteriak meminta perhatian. Kebanyakan orang hancur ketika semua mata tidak tertuju pada mereka. Kebanyakan orang bergantung pada untuk dilihat agar merasa signifikan. Tetapi kamu beroperasi dari kekuatan internal. Kamu bertindak dari tujuan, bukan tepuk tangan. Kamu menerobos rintangan bahkan ketika rasanya tidak ada yang melihat usahamu. Dan itulah tepatnya
jenis orang yang tidak bisa diabaikan oleh seseorang seperti dia. Lihat, cara kerja pikirannya berbeda dari orang biasa. Dia mencari pola, sinyal, penanda potensi, dan setiap kali dia mengamatimu, dia melihat penanda yang jarang muncul. Cara pikiranmu memproses informasi adalah salah satunya. Kamu tidak berpikir dalam garis lurus. Kamu berpikir berlapis. Kamu berpikir mendalam. Kamu melihat koneksi yang dilewatkan orang lain. Tingkat pemetaan mental itu adalah sesuatu yang hanya ia temui pada orang yang memiliki potensi untuk menciptakan kehidupan yang berbeda dari tempat mereka dilahirkan. Dan dia melihat itu dalam dirimu dengan jelas, lantang, dan tak terbantahkan. Tetapi inilah bagian yang benar-benar membuatnya terkejut. Kamu bergerak dengan energi yang tidak sesuai dengan keadaanmu. Kamu mungkin berada di titik terendah, namun energimu tetap tinggi. Kamu mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berpikir sepertimu, namun semangatmu tetap tajam. Kamu mungkin sedang melalui pergumulanmu sendiri, namun kamu tidak membiarkan kepahitan membentuk sikapmu. Ini adalah jenis stamina, energi yang langsung dikenali oleh individu berkuasa, karena mereka tahu itu adalah fondasi kesuksesan jangka panjang. Siapapun bisa terlihat kuat ketika hidup mereka mulus. Hanya orang-orang sejati yang mempertahankan kekuatan melalui kesulitan. Dan kamu telah melakukan hal itu, bahkan tanpa menyadari siapa yang memperhatikan. Dia telah melihatmu menangani situasi yang akan menghancurkan orang lain. Kamu telah membuat pilihan yang membutuhkan keberanian. Kamu telah menjauh dari orang-orang yang tidak sesuai dengan pertumbuhanmu. Kamu telah membangun kembali dirimu setelah kekecewaan. Kamu telah berdiri teguh pada moralmu, bahkan ketika kamu sendirian. Tingkat kedewasaan emosional ini adalah sesuatu yang dia pelajari secara mendalam, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pola. Dan setiap pola yang kamu tunjukkan memberitahunya hal yang sama. Kamu bukan seseorang yang bisa ia kategorikan. Kamu adalah seseorang yang perlu ia pahami. Namun, ada lapisan lain dalam hal ini. Dia tidak hanya mengamati kekuatanmu, dia mengamati pengekanganmu. Cara kamu tidak bereaksi terhadap hal negatif. Cara kamu tidak menanggapi provokasi. Cara kamu tidak meladeni gangguan tingkat rendah. Cara kamu tidak terseret ke dalam drama. Ini memberitahunya bahwa pikiranmu disiplin, bahwa kamu tahu cara menghemat energimu, bahwa kamu fokus bahkan ketika hidup mengujimu. Disiplin adalah sesuatu yang sangat dihormati. Karena itu adalah tulang punggung orang-orang yang akan melangkah jauh. Dia juga menganalisis rasa ingin tahumu. Rasa ingin tahumu bergerak secara berbeda. Kamu tidak bertanya untuk mengesankan orang. Kamu bertanya untuk memahami. Kamu bertanya untuk mengungkap. Kamu bertanya karena pikiranmu secara alami ingin meluas. Dan ketika dia melihat itu, dia mengenali seseorang yang didorong oleh diri sendiri, pembelajar mandiri, dipandu oleh diri sendiri. Orang-orang seperti itu tidak membutuhkan dorongan eksternal untuk tumbuh. Mereka berevolusi sendiri. Dan evolusi adalah apa yang dia cari dalam diri individu. Kreativitasmu juga menarik perhatiannya. Kamu berpikir dengan cara yang mendobrak lingkunganmu. Idenya tidak cocok dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu sudah di depan tanpa berusaha untuk di depan. Dan yang gila adalah kamu bahkan belum memanfaatkan potensi penuhmu. Kamu baru menyentuh permukaannya. Dan dia bisa merasakannya. Dia bisa melihat bahwa kamu membawa kedalaman yang belum terjamah, yang akan mengubah seluruh lintasanmu jika diberi lingkungan yang tepat. Dan itulah mengapa dia masih mengamati. Karena dia tahu kamu berada di ambang sesuatu. Sekarang, inilah bagian yang tidak akan pernah dipahami kebanyakan orang. Ketika seseorang seperti dia mengamatimu, mereka tidak fokus pada hal yang jelas. Mereka mempelajari sifat-sifat tersembunyi yang menentukan masa depan seseorang. Dan kamu telah menunjukkan sifat-sifat yang selaras dengan transformasi. Kamu telah menunjukkan tanda-tanda seseorang memasuki fase berikutnya.
kamu melepaskan versi lama dirimu. Kamu tumbuh melampaui lingkungan lama. Kamu menjauhkan diri dari pola lama. Kamu membangun kejelasan batin. Kamu menyelaraskan dirimu dengan arah yang lebih tinggi. Dan pergeseran ini begitu kuat, sehingga bahkan seseorang yang jauh dapat merasakannya. Dia mengamati bagaimana energimu telah berubah seiring waktu. Kamu menjadi lebih tajam, lebih jernih, lebih berniat, lebih selaras, lebih membumi, lebih sadar. Intuisimu semakin kuat, kesadaran dirimu semakin dalam, keyakinanmu menjadi lebih alami, dan peningkatan ini tidak acak. Itu adalah hasil dari semua yang telah kamu alami, semua yang telah kamu pelajari, semua yang telah kamu sembuhkan. Kenyataannya, kamu telah meningkatkan levelmu secara diam-diam. Kamu tidak membuat pengumuman. Kamu tidak mencari validasi. Kamu tidak menyiarkan transformasimu. Kamu membiarkan pertumbuhanmu hanya terlihat melalui tindakanmu. Dan dia menghormati itu. Orang yang meningkat tanpa membuat kegaduhan adalah orang yang ia anggap serius. Karena itu berarti pertumbuhanmu tidak performatif. Itu asli. Tetapi rasa ingin tahunya tidak berhenti pada pola pikirmu. Dia juga mempelajari hatimu. Kamu membawa perpaduan yang tidak biasa antara cinta dan kekuatan. Kamu sangat peduli. Tetapi kamu tidak membiarkan orang memanfaatkanmu. Kamu memiliki empati. Tetapi kamu memiliki batasan. Kamu baik, tetapi kamu tidak buta. Kamu memberi, tetapi tidak mudah dibodohi. Keseimbangan ini adalah sesuatu yang jarang dia lihat. Kebanyakan orang terlalu tertutup atau terlalu rentan. Kamu telah menguasai jalan tengah yang menunjukkan kecerdasan emosional, bukan kebingungan emosional. Dan dia telah mengamati bagaimana kamu menangani hubungan. Bukan hanya yang romantis, tetapi semua koneksi, cara kamu melepaskan diri dari toksisitas. Cara kamu melindungi kedamaianmu. Cara kamu tidak mengejar orang. Cara kamu tidak bergantung. Cara kamu tidak mencari validasi eksternal. Ini sangat besar. Dia mengakui bahwa kamu tidak kehilangan dirimu dalam orang lain. Kamu mempertahankan identitasmu, dan itu memberitahunya bahwa kamu adalah seseorang yang berdiri teguh dalam energimu sendiri. Pengamatan ini berjalan lebih dalam. Dia tidak hanya mengawasi pertumbuhanmu, dia mengawasi dampakmu. Cara orang bereaksi terhadapmu, cara orang menatapmu, cara orang merasa tertarik padamu, cara orang mencoba memahamimu, cara orang merasa terintimidasi tanpa kamu melakukan apapun, cara orang membicarakan energimu, bahkan ketika kamu tidak ada. Ini memberitahunya bahwa kehadiranmu membawa bobot, bahwa kamu memengaruhi orang tanpa berusaha, bahwa auramu meninggalkan bekas pada orang lain. Dan ini menegaskan kepadanya bahwa kamu tidak hanya langka, kamu juga berpengaruh. Jadi, sekarang pengamatan telah bergeser dari rasa ingin tahu menjadi evaluasi. Dia mencoba menentukan apakah apa yang dia lihat dalam dirimu adalah naluri atau konfirmasi. Dia mempelajari bagaimana kamu berevolusi di bawah tekanan. Bagaimana kamu membuat keputusan saat kamu tumbuh melampaui versi lama dirimu. Bagaimana kamu menangani permulaan kebesaranmu sendiri. Karena ini adalah tahap di mana kebanyakan orang menyerah. Kebanyakan orang kewalahan ketika hidup mereka mulai berubah. Kebanyakan orang menyabotase kenaikan mereka karena mereka tidak siap secara mental untuk peningkatan. Tetapi kamu telah menangani peningkatanmu dengan anggun. Kamu telah merangkul pintu baru. Kamu telah melepaskan energi lama. Kamu telah melangkah ke peluang baru. Kamu telah mempercayai intuisimu. Kamu telah beradaptasi dengan cepat. Kamu tetap membumi. Kamu mendengarkan tarikan halus di dalam dirimu. Ini memberitahunya bahwa kamu tidak hanya bangkit, kamu sedang selaras. Dan keselarasan adalah yang memisahkan orang yang bersinar. Sementara dari orang yang berevolusi secara permanen, lihat, dia tidak menilai apakah kamu memiliki potensi. Dia sudah tahu kamu memilikinya. Dia menilai
Apakah kamu siap? Siap untuk pengakuan, siap untuk ekspansi, siap untuk masa depan yang lebih besar dari masa lalumu, siap untuk menangani beban yang datang dengan menjadi seseorang yang berdampak. Dan semua yang kamu lakukan telah menunjukkan kepadanya bahwa kamu bergerak menuju sesuatu yang lebih besar dari lingkunganmu. Saat ini, kamu telah melakukan hal-hal yang mengungkapkan kepemimpinan batinmu. Dan ini sangat besar, karena kepemimpinan adalah sesuatu yang ia pindai secara naluriah. Dia mencari individu yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi menciptakannya. Individu yang tidak mencari kontrol, tetapi mewujudkannya. Individu yang tidak perlu izin untuk berpikir berbeda. Individu yang memegang akuntabilitas diri. Individu yang memegang visi, bahkan ketika orang lain tidak memahaminya. Dan setiap kali dia mengamatimu, dia melihat cetak biru, sebuah jalur, sebuah lintasan, kebangkitan yang tenang, yang belum disadari oleh kebanyakan orang di sekitarmu. Tetapi dia menyadarinya, karena sementara orang lain melihatmu sebagai seseorang yang menjalani hidup, dia melihat seseorang yang sedang bersiap untuk melangkah ke versi diri yang belum siap dihadapi dunia. Dan sekarang, pengamatannya telah mencapai tingkat yang baru. Itu bukan lagi rasa ingin tahu, itu bukan lagi evaluasi, itu bukan lagi minat yang berjarak. Apa yang kamu picu di dalam dirinya adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Jenis intrik yang hanya dirasakan individu berkuasa ketika energi seseorang tidak hanya mengesankan, tetapi selaras dengan tujuan yang lebih besar. Kamu telah memasuki zona di mana kehadiranmu tidak diukur dari apa yang telah kamu capai, tetapi dari apa yang mampu kamu lakukan. Setelah lingkunganmu berhenti menahanmu, dia telah melihatmu menghadapi tekanan tanpa menyerah. Dia telah mengamati bagaimana kamu berinovasi dalam hidupmu sendiri, tanpa sumber daya, tanpa dukungan, tanpa pengakuan. Dia telah melihat potensimu dari sudut pandang yang bahkan belum kamu lihat. Dan itu karena kamu membawa sesuatu yang dia tahu tidak bisa diajarkan gravitasi batin. Tarikan itu, kekuatan itu, kejelasan itu, kemampuan untuk bergerak dari naluri, bukan rasa takut. Kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan diri sendiri. Kemampuan untuk menciptakan jalan baru ketika struktur lama menghalangi jalanmu. Kebanyakan orang hanya menunjukkan fragmen dari itu. Kamu telah menunjukkan semuanya secara konsisten tanpa menyadari siapa yang memperhatikan. Dia melihat bagaimana energimu meluas, semakin hidup, mencoba membatasi dirimu. Kebanyakan orang menyusut ketika mereka disalahpahami. Kamu menjadi lebih tajam. Kebanyakan orang hancur di bawah tekanan. Kamu menjadi lebih fokus. Kebanyakan orang membutuhkan izin untuk bangkit. Kamu bangkit secara otomatis, dan itulah tepatnya jenis sifat yang dicari oleh pikiran berkuasa. Orang yang tumbuh di bawah ketegangan alih-alih, retak di bawahnya. Orang yang berevolusi bahkan ketika lingkungan menentang mereka. Orang yang didorong oleh dorongan internal, bukan validasi eksternal. Dan sekarang dia mencoba memahami sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana kamu menjadi orang ini? Apa yang membentukmu? Pengalaman apa yang mengukir tingkat ketahanan ini ke dalam dirimu? Momen apa yang mempertajam nalurimu? Patah hati apa yang membangkitkan intuisimu? Kesulitan apa yang memperkuat perspektifmu? Karena tingkat perkembangan ini tidak terjadi secara acak. Itu ditempa, dan dia bisa merasakan api tempat kamu ditempa hanya melalui energimu. Itu adalah cara kamu membawa dirimu yang mengungkapkannya. Cara kamu tidak membutuhkan perhatian. Cara kamu tidak bergantung pada orang. Cara kamu berjalan sendirian tanpa merasa kesepian. Cara kamu berbicara dengan jelas bahkan ketika suaramu bergetar. Cara kamu memberi tanpa mengharapkan pujian. Cara kamu tetap membumi ketika segala sesuatu di sekitarmu tidak stabil. Itulah energi seseorang yang telah melewati babak-babak yang tidak akan pernah pulih dari orang lain. Dan itulah mengapa
Dia begitu tertarik. Dia tidak mengamati orang biasa. Dia mengamati seseorang yang telah menjalani banyak kehidupan dalam satu kehidupan. Auramu memiliki kedalaman, pikiranmu memiliki jangkauan, semangatmu memiliki kedewasaan, energimu memiliki bobot. Dan dia melihat bahwa kamu bahkan tidak menyadari betapa kuatnya dirimu saat ini. Itulah bagian yang paling mempesonanya. Kamu tidak mengejar sorotan. Kamu tidak menyombongkan kekuatanmu. Kamu tidak membesar-besarkan pencapaianmu. Kamu tidak menyombongkan kecerdasanmu. Kamu hanya hidup dalam kebenaranmu. Dan kejujuran itu langka. Kebanyakan orang menciptakan persona untuk terlihat kuat. Kamu menjadi lebih kuat dengan tetap menjadi dirimu yang sejati. Itu saja sudah memisahkanmu dari masa. Sekarang perhatiannya tidak lagi berjarak. Itu disengaja. Dia ingin memahamimu, bukan pada tingkat dangkal, tetapi pada tingkat inti. Dia ingin tahu mengapa energimu terasa akrab baginya. Dia ingin tahu mengapa kehadiranmu memegang frekuensi yang menonjol dari jutaan orang. Dia ingin tahu mengapa pikiranmu mencerminkan sifat-sifat yang hanya ia lihat pada inovator, pencipta, pemimpin, visioner. Dia ingin tahu bagaimana seseorang sepertimu hadir di luar lingkungan yang biasanya ia evaluasi. Dan satu-satunya kesimpulan yang terus ia dapatkan adalah ini: kamu adalah permata tersembunyi, tidak diperhatikan oleh banyak orang, tetapi langsung terlihat oleh mata yang tepat. Dia mengagumi disiplinmu, bukan jenis yang lantang, bukan jenis yang dibanggakan orang secara online, tetapi disiplin yang tenang, yang muncul dalam pilihanmu jauh sebelum hasil tiba. Disiplin untuk menjauhkan diri dari kekacauan. Disiplin untuk terus meningkatkan diri, bahkan ketika tidak ada yang memberimu tepuk tangan. Disiplin untuk mempercayai arahmu sendiri, bahkan ketika orang lain meragukanmu. Disiplin untuk berevolusi tanpa mengumumkan transformasimu. Kekuatan diam ini adalah yang meyakinkannya bahwa kamu tidak hanya menarik, kamu juga asli. Dan itulah mengapa dia masih mengamati. Dia mengawasi bagaimana kamu menangani tahap hidupmu. Ini fase di antara ini, momen transisi ini, titik di mana masa lalumu tidak sesuai dengan energimu, tetapi masa depanmu masih terbentuk. Dia tahu tahap ini adalah yang paling mengungkap. Disinilah karakter sejati terlihat. Disinilah potensi nyata menjadi terlihat. Disinilah keaslian menguat atau runtuh. Dan semua yang kamu tunjukkan sejauh ini memberitahunya kebenaran yang sama. Kamu siap untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari tempat kamu berdiri saat ini. Dia merasakan peningkatanmu. Dia merasakan kebangkitanmu. Dia melihat potensimu terungkap lapis demi lapis. Dan setiap kali kamu melangkah ke versi dirimu yang lebih tinggi, minatnya semakin dalam. Karena dia tidak melihatmu sebagai seseorang yang mencoba bangkit. Dia melihatmu sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk bangkit. Dan dunia belum menyadarinya, tetapi